Halo, halo, sahabat Jelang. Apa kabar kalian semua nih? Wah, ini senang sekali nih pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi nih di episode terbaru Jeda Langkah Podcast bersama saya Setiawan. Nah, seperti yang kalian tahu ini, hari-hari ini, atau bukan hari-hari ini sih, dalam 1 tahun belakangan ini, semakin tenar atau istilahnya semakin terdengar istilah flexing. Yang sebenarnya itu dari zaman dulu sebenarnya sih udah ada, cuman kali ini nih kayaknya ini makin kemari makin istilah ini makin ada nih. Entah itu alasan mereka adalah untuk kepentingan pendekatan kenaikan status sosial ataupun kepentingan yang lain. Nah, daripada kita berlama-lama nih, sekarang sudah bergabung dengan saya sahabat sharing Jelang yakni Kak Julianto Adinata. Apa kabar Kak? Halo, puji Tuhan baik. Oke, selamat datang nih ya di Jeda Mhm, Langkah Podcast. Oke, mhm, oke. Nah, ini juga sekarang nih kita juga lagi live juga nih. Jadi misalkan kalau para pendengar yang ingin say hi atau istilahnya ingin tanya-tanya, boleh ya mengenai mhm. flexing ataupun ingin ikut berpendapat. Wah, ini seru nih. Semakin banyak pendapat pasti makin kaya ya obrolan kita hari ini. Betul, betul. Nah, Mhm, Kak Jul, sebenarnya mhm. itu flexing itu kalau menurut Kak Jul itu apa sih ya? Oke, sebenarnya kan kalau kita bicara flexing banyak banget yang mendefinisikan flexing itu sendiri gitu ya. Tapi kalau aku mau mengutip dari salah satu definisi dari Cambridge Dictionary yang mereka menjabarkan flexing itu adalah menunjukkan sesuatu yang Anda miliki atau raih, tetapi dengan cara yang dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan. Nah, ini adalah definisi dari Cambridge Dictionary itu sendiri. Nah, kalau aku mungkin dari definisi ini pasti udah punya banyak lagi nih pemahamannya lagi atau penilaiannya sendiri gitu. Tapi kalau aku mau menjabarkannya menjadi 2 poin inti dari definisi flexing itu sendiri gitu. Yang pertama adalah kalau kita berbicara flexing, kan tadi ada satu kata yang kuncinya ya, orang lain tidak menyenangkan gitu ya. Jadi untuk orang lain kalau kita lakukan itu dia ini tidak akan menyenangkan gitu. Nah, aku ngerangkum hal yang tidak menyenangkan itu apa sih dalam 2 poin. Poin pertama adalah ujung-ujungnya untuk kepentingan si orang yang melakukan flexing itu. Jadi orang yang menunjukkan kekayaannya atau memamerkan sesuatu, kalau kita bicara flexing kan nggak tertutup hanya dengan harta atau uang aja gitu ya. Tapi intinya dia menyombongkan segala sesuatu yang dia punya dengan tujuan endingnya nanti akan ada kepentingannya gitu. Nanti ujung-ujungnya semua untuk keuntungan yang melakukan flexing itu. Itu menurut aku yang poin pertama yang mendefinisikan flexing itu sendiri. Dan poin yang kedua adalah bagaimana di dalam flexing itu adanya kebohongan gitu. Jadi kalau aku bilang flexing itu kan kurang lebih orang menganggapnya bahwa oh ini definisi ngomongin flexing pasti ada sesuatu yang mamer-mamer nih gitu. Tapi kalau kita dibilang oh kita nggak boleh flexing ya, oh kalau gitu mending kita sekarang semua tutup media sosial kita karena sekarang isinya media sosial itu semua adalah pameran apa yang kita punya, apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi kalau Hmm. bisa definisikan adalah flexing itu adalah pamer, berarti nggak boleh pamer. Berarti kita udah nggak relevan sama dunia gitu. Karena dunia sekarang menuntut kita untuk yuk kita ikut dalam kehidupan di mana ada media sosial, disitulah tempat kita untuk bisa memamerkan apa yang kita punya gitu, mempertontonkan kehidupan kita. Meskipun banyak orang bilang media sosial itu adalah semua yang indah, yang jelek nggak akan diposting ya. Iyalah, semua orang juga normal gitu gitu. Itu sih menurut aku 2 poin intinya adalah flexing yang dimana di dalamnya sekali lagi ada orang lain tidak menyenangkan gitu, orang lain tidak akan suka kita melakukan itu. 2 poin itu adalah untung ada kepentingan pribadi di dalamnya dan poin kedua ada kebohongan di dalamnya. Oke, oke. Ini menarik nih. Karena di Merriam-Webster juga dibilang kan flexing itu Hmm. mengandung arti memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Nah, ini nih Hmm. mencolok nih istilahnya. Terus Hmm. kalau dalam ilmu ekonomi juga flexing ini istilahnya sikap konsumtif yang mencolok juga nih menghabiskan uang untuk barang-barang yang tanda kutip mewah Hmm. demi untuk kenaikan status atau istilahnya malahan itu bisa dianggap itu sebenarnya itu tidak sesuai dengan status sosial, status ekonomi mereka nih sekarang ini nih. Hmm. Tapi istilahnya mereka itu melakukan hal itu untuk mendapatkan sesuatu nih, misalnya mencapai sesuatu untuk masuk ke sesuatu seperti itu. Nah ini sebenarnya menarik nih. Tadi itu poinnya itu tadi ada kata-kata istilahnya belum tentu benar atau istilahnya bahkan cenderung palsu kita ngomong ya. Tapi Hmm. ada juga istilahnya ya tadi itu untuk sikap pamer nih. Hmm. Eh,
ini agak lucu juga sih. Kalau zaman dulu itu sebelum sebelum terkenal flexing-flexingan segala macam, Mhm, di kala waktu itu handphone baru pertama kali istilahnya baru pertama kali muncul kamera segala macam mhm. dan ada istilahnya ada ada pas Friendster segala macam ya, yang udah ketahuan nih usianya ya dalam arti ya. Nah, maksudnya istilahnya kalau saya pribadi ini senang aja dalam arti misalnya saya pesan makanan, saya foto. Mhm, Sebenarnya itu kenapa saya buat dokumentasi, sebenarnya bukan buat flexing nih dalam arti awalnya nih. mhm, Atau mhm. istilahnya saya masukin ke media sosial, kenapa norak banget sih? Bukan. Kalau waktu itu tuh justru saya bilang itu untuk istilahnya berkas, istilahnya sebagai berkas dengan motivasi yang istilahnya benar-benar tulus saya. Nah, Mhm, tapi mhm. ternyata sekarang ini motivasi itu banyak yang berubah dalam arti ya. Kan Mhm. kadang-kadang kan kita kan foto, oke kita foto liburan keluarga, liburan sama istri, sama suami, ataupun sama anak, sama orang tua, ayah, ibu. Kadang-kadang ini kita ini sekarang kan kayaknya sudah jarang ngeprint foto album ya, bener gak sih? Bener ya? Betul betul banget betul Ataupun banget. kita ngeprint ditaruh di Inka itu kayak udah jarang ya. Jarang banget ya, kecuali untuk hiasan rumah aja kali ya, Kak, ya? Hiasan rumah juga mungkin biasanya itu yang foto bayi, foto anak, atau foto pernikahan. Nah, ini Betul kayak betul Kak betul. Jul nih mau lahiran nih, mungkin nih nanti foto bayinya di mana-mana nih. Pengalaman saya soalnya. Oke, tapi aku setuju sama Kak Setiawan banget tadi kan, ngomongnya kalau sebenarnya motivasi kita nggak buat, pamer kok atau buat flexing gitu. Kita benar-benar tulus untuk misalnya lagi pengen makan apa kita foto gitu. Aku pun melakukan hal yang sama, Kak. Kalau bagi aku menggunakan media sosial tuh buat apa? Ini untuk nanti jadi di akhir tahun kan kita suka nih kalau di Desember Hmm, kita mulai melihat nih perjalanan kita setahun ini ngapain aja ya gitu. Dan otak kita kan nggak akan mengingat dari betul. Januari sampai Desember detailnya gini nih. Nah, kalau aku menggunakan media sosial aku, ini untuk memperingatkan aku kembali, ini loh yang sudah aku lakukan selama setahun ini, gitu. Tanpa bertujuan untuk mau sombong atau mau apa gitu. Walaupun nanti sebenarnya kalau kita ngomong tujuan, nanti ada bercabang lagi nih, media sosial ini banyak banget gitu. Nanti akan ada pertanyaan lagi seperti ini. Kalau gitu apa bedanya flexing atau sombong sama lagi marketing? Lah, Oke, nanti ada beda lagi dong. Nah, oke. kalau Hmm. maka aku sih nggak setuju sama orang yang berpendapat kalau flexing itu identik dengan pamer-pamer. Pokoknya kalau kita upload apapun, wah flexing, flexing. Nah, makanya aku menambahkan dua unsur tadi. Kalau di dalamnya nggak ada untuk kepentingan pribadi gitu ya, nggak merugikan orang lain juga, dan di dalamnya nggak ada kebohongan, aku rasa itu bukan bagian dari flexing. Itu sih pendapat aku ya. Jadi kalau ada nggak orang yang menggunakan media sosial, orang yang emang pengen upload, tapi nggak tujuan buat untuk sombong, tapi emang bener-bener jadi kayak itu history dalam kehidupannya, ya wajar. Dan itu bukan bagian dari flexing. Itu sih menurut aku kan. Oke, jadi kan itu kan kita bilang kan mengenai motivasi ya, dalam arti walaupun dalam arti belum tentu istilahnya orang lain yang melihatnya itu menanggapinya berbeda, dalam arti mungkin aja kita dengan motivasi tulus ini untuk sebenarnya untuk berkas nih, istilahnya Mhm, kita pergi kemana pergi kemana pergi kemana untuk berkas saja, tapi mungkin mhm, orang lain itu bisa menilai flexing atau iya. bisa menilai mamer. Tapi ada Mhm, kalanya juga istilahnya orang ini memang sebenarnya mau mamer, tapi orang lain itu menilai ah enggak ini cuma buat dokumentasi. Nah itu istilahnya kan itu kan jadi akhirnya jadi hmm, persepsi dari penerimaan daripada penonton juga selain daripada betul. motivasi orang tersebut. Mhm. Oke, ini penonton bilang flexing sangat meresahkan. Nah, meresahkannya kenapa nih, Kak? Yang Itu bilang dia ya. meresahkan nih. Heeh. Mungkin meresahkan dalam artian, ini balik lagi kayak kalau setelah tadi bicara kita motifnya apa gitu ya, motivasinya, lalu nanti setelah yang menerimanya itu, nanti akan muncul lagi pertanyaannya gitu ya, respon mereka seperti apa? Apakah mereka justru kayak mensyukuri, "Wah, dengan ada orang kaya seperti ini motivasi aku nih, aku akan bekerja lebih giat lagi, aku akan Hmm. sukses juga sama seperti dia." Atau yang kedua, "Sombong banget sih pergi ke luar negeri, sombong banget sih makan ini itu, ini emang aku nggak bisa, emang aku miskin, jadi tapi jiwa miskin aku meronta-ronta." Itu balik lagi ke audiens kita kan, apa yang mau dia lihat dan apa yang mau dia pikirkan. Itu sih balik lagi ke kita sih menurut aku, Kak. Hmm. Nah, kalau Kak Juli, kira-kira nih, kalau melihat, fenomena ini sebenarnya Mhm, kenapa sih kok orang-orang kok makin banyak kita ngomong ya, mhm, bahkan istilahnya anak kecil pun, sudah ngerti. Bahkan anak saya nih yang umur masih kelas SD, umur mhm, kelas kelas 5 lah ya. Umur mhm. kelas 5 itu dia ini udah tahu loh kata flexing loh. Dan itu saya Wow. cukup kaget loh, bukan saya memperkenalkan kata flexing, tapi ternyata itu, dia itu, baru kemarin itu saya pas lagi jalan sama dia itu, dia tiba-tiba dia cerita, "Oh ini kan kalau kayak gini mah ini namanya flexing." Dia ngomong sama adiknya.
Loh, terus saya Mmm, tanya, "Flexing itu apa emangnya?" Dan dia tahu mmm, flexing itu ya supaya memperlihatkan, supaya dia ini apa, terlihat tenar, supaya terlihat hebat, seperti itu. "Kamu tahu nggak oh, flexing itu salah apa benar?" Dia bilang, "Kalau flexing itu," dia bilang sih, "emang salah, karena istilahnya itu, mamer. Mamer supaya untuk, orang lain itu tahu bahwa dia itu hebat, jago dalam main game, dalam gini gini gini." Jadi anak mmm, kecil pun nih SD pun istilahnya udah tahu istilah kata flexing. Jadi kan itu kan, iya. Eee, mungkin juga istilahnya karena kalau otomatis kalau dia tahu, kemungkinan besar akan bisa meniru juga ya. Tapi ini menarik loh Kak, sebelum aku jawab pertanyaan tadi ya, mengapa flexing ini jadi rame. Tadi Kakak bilang sendiri kan bahwa anak Kakak tadi bilang, flexing ini flexing nih contohnya nih, ada orang jago main game terus dia, kasih lihat, dia kan lagi flexing kesombongan dia jago. Sebenarnya bukan itu hal yang positif ya, karena dia punya bakat bermain games, dia upload di media sosial, berharap nanti mungkin ada, tim, bukan, mungkin tim e-sport mungkin, yang mengundang dia untuk, "Mau nggak jadi bagian saya? Karena kamu jago mainnya." Itu kan jadi bagian marketing sebenarnya. Kalau mau Yes. didebatkan lagi ya, itu bukan Mhm. bagian dari flexing menurut aku gitu. Kalau kita punya bakat dan kita tunjukkan bakat kita pada orang lain, makanya aku nggak sependapat dengan, kata flexing itu kalau mamer pasti flexing. Nah, kalau misalnya kita punya bakat justru kita, "Ah, nanti takut dibilang flexing ah sekarang ah, setiap apapun bakat aku mau ngupload apapun, ah enggak lah, nggak mau." Justru itu akan membuat kita nggak berkembang. Karena sekarang memang media sosial ini kalau kita, punya bakat, kita taruh di media sosial, inilah platform yang tercepat yang membuat kita bisa merubah Promo kehidupan gratis ya. kita gitu. Iya, promo yang luar biasa, cepat, gratis lagi gitu. Zaman dulu kita kalau mau promo harus bayar berapa juta dan segala Mhm macam. mhm. Ini gratis, tapi bisa membuat kita mendapatkan konsumen baru, membuat kita bisa kenal dengan orang banyak. Jadi aku nggak setuju sih kalau flexing itu identik langsung, kalau pamer langsung flexing. Nah itu sih Nah, pendapat aku, justru gitu. itu. Nah, ini yang menurut saya sih cukup menarik sih, Kak, ya. Dalam arti gini, Mhm, segala sesuatu itu otomatis kan, tergantung dari motivasi. mhm. Sedangkan motivasi itu hanya beliau dan Tuhan yang tahu. Loh, Setuju setuju setuju. bahkan kita ngomong lah, Mhm, sekarang pun kalau kita melihat dalam arti ini, mmm, maaf kata, ada seseorang istilahnya, mhm, memberi sumbangan kepada, orang lain, istilahnya yang mhm. membutuhkan, tiba-tiba ada yang, men-shoot dan mengupload ke media sosial. Iya, Kita akan berpikir, apakah ini adalah orang suruhan dia untuk, meng-capture dia lagi sumbang atau enggak? Nah, ini dia nih, karena mmm, sekarang ini kesulitannya adalah, karena sudah bercampurnya, antara positif dan negatif, mhm, sehingga kita ini, tadi itu, sulit bisa membedakan, kecuali nanti di ujung-ujungnya baru kita tahu nih, oh ternyata ini di ujung-ujungnya ya cuma drama, cuma istilahnya cuman ya mmm. mamer, seperti itu sih. Nah, itu sih, Kak, dalam arti ya. Betul, apalagi dalam motivasi ini kan bisa aja mulut dan hati dan pikiran kita beda semua nih, misalnya, Mmm. "Kenapa kamu nyumbang?" "Ya aku nggak peduli sama orang-orang kecil, mereka yang nggak ada makanan." Padahal dalam hati itu omongan mereka nih, padahal dalam pikiran dan hati mereka, "Aku kan pengen dibilang orang dermawan." Itu kan bisa aja Hmm, terjadi gitu. Jadi sulit sekali untuk bisa mengetahui motivasi yang asli dari, orang yang melakukan suatu kegiatan flexing ini sendiri gitu, Kak. Tapi ya balik lagi kalau kita boleh menyimpulkan mungkin lebih tepatnya adalah bagian kita untuk meresponi setiap apa yang kita lihat di media sosial atau apapun kegiatan di sekitar kita gitu. Kalau kita mau terus jadi orang yang nyinyir gitu ya, orang nyumbang dikit dasar sombong gitu. Wih, dasar flexing gitu. Pokoknya tujuan kita tuh kayak setiap orang berbuat baik atau setiap orang melakukan apapun ini pasti sombong apa. Itu balik lagi juga akan membuat kita seakan-akan dalam kehidupan kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang flexing. Padahal bisa aja kan misalnya pas ada orang memberi, bener-bener dia tulus memberi, tapi tiba-tiba ada orang yang menguploadnya, terus dia pun nggak sadar kalau dia tuh diupload. Itu kan bisa terjadi juga gitu. Jadi aku rasa sih ini lebih berbicara tentang kita yang menerima apapun yang kita lihat, bagian kita untuk jangan terlalu semuanya itu dianggap flexing. Apapun yang dilakukan orang itu selalu berkonotasi negatif. Mungkin lebih ke sana juga sih, Kak. betul betul. Nah, itu dia nih, kan yang tadi kita Mhm. bilang ini, kesulitannya adalah, segala sesuatu itu kan berdasarkan motivasi, dan motivasi itu ya tadi itu hanya istilahnya mereka yang melakukannya dan hanya istilahnya yang akan dinilai oleh, sang kuasa.
ya itu Tuhan Betul. sendiri seperti itu. Dan walaupun nanti pada akhirnya pasti akan terlihat di ujungnya, Mhm. kalau nanti di ujungnya apakah dia tulis apa enggak, seperti itu sih, Betul. seperti itu. Betul. Mhm. Nah, tadi kan sempat sempat bilang apa apakah ini sebagai media promo atau istilahnya branding ya. Kita kalau sekarang kan Iya. ngomongin kan branding ya. Karena kadang-kadang itu memang otomatis itu untuk nge-branding sesuatu atau Mhm. bisa disebut itu mungkin keinginan untuk mengaktualisasi diri kali ya, untuk diakui ya dalam arti untuk menunjukkan ini saya bisa ini loh, bisa A, bisa B, bisa C, istilahnya Mhm. seperti itu kan. Mhm. Otomatis kan kita sebagai manusia otomatis itu akan menunjukkan seperti itu. Karena Mhm. kesulitannya adalah sekarang ini kalau kita nggak menunjukkan nanti bilang kita nggak bisa dalam arti atau Betul. menyembunyikan istilahnya. Tapi kalau kita Mhm. menunjukkan apa yang kita bisa, dianggap pamer. Nah, ini dia nih, seperti Mmm. ini nih. Nah, kalau kalau Kak Jul sendiri itu melihat sebagai apa media branding gimana nih? Balik lagi nih, kalau kita berbicara flexing dan kalau kita kaitkan dengan dunia ekonomi, sebenarnya flexing ini adalah salah satu cara marketing untuk membuat, Betul. konsumen kita mau membeli produk kita. Dan setelah ditelusuri ternyata flexing ini adalah gaya marketing yang soft selling banget. Kan ada yang hard selling, "Ayo beli produk kami," gitu. Bayangkan kalau misalnya orang dia cuma cerita, "Aku cuma cerita aja sih, aku Hmm, bisa dapat hmm. ini." Akhirnya orang kan terinspirasi, "Wih, kok bisa ya dia dapat uang sebanyak ini?" Akhirnya kepo kan, dia akan nanya sendiri, "Emang kamu kerja apa? Kok kamu bisa sukses ini sih? Aku juga mau dong." Makanya itu disebut sebagai soft selling gitu ya. Karena sekali lagi kita nggak menggunakan kata-kata, "Ayo beli produk saya bagus," atau segala macam, tapi dari testimoni hidup kita, akhirnya orang tertarik gitu. Jadi kalau aku bilang menyikapi tentang, flexing dan branding ini, menurut aku baik lagi, aku sangat tidak setuju orang itu semua memfleksikan segala sesuatu. Kalau ada di media sosial lagi semua, "Oh flexing flexing," aku nggak setuju. Nah, aku mau contohin dari kehidupan aku aja boleh ya, Kak, ya? Boleh Karena boleh. di Instagram aku, kalau misalnya Kakak boleh follow gitu ya, ini sedikit promosi nih, nah ini Boleh bukan boleh. branding nih ya, isinya isinya adalah setiap minggu aku ngejob. Aku adalah seorang master of ceremony gitu. Jadi Hmm, aku, hmm. MC, jadi aku selalu bahkan setiap aku ngejob, aku punya namanya photographer event. Di mana Oke. tugas dia adalah untuk fotoin aku ngejob dimanapun, apapun yang aku lakukan tolong difoto, hasilnya nanti aku akan upload gitu. Nah, kalau ditanya, "Motivasi kamu apa?" Pertama, aku ingin menghargai setiap klien aku. Jadi klien aku ngerasa mereka tuh spesial loh, karena mereka di-upload satu persatu nggak ada yang terkecuali. Nggak kalau ini yang gede eventnya baru kita upload, ini kecil nggak usah, nggak. Aku menghargai dari yang terkecil sampai terbesar. Itu mungkin motivasi aku yang pertama gitu. Yang kedua, balik lagi aku nggak bohong juga. Aku mau orang mengenal aku dan orang tahu bahwa aku ini punya pengalaman MC untuk beberapa event. Orang tahu aku punya pengalaman dari mana? Kalau nggak aku upload. Nah, tapi pertanyaannya kalau sekarang kita membahas tentang flexing, berarti apakah yang aku lakukan di media sosial itu adalah bagian dari flexing? Karena aku mengupload setiap minggu, aku lagi ngejob di mana menjadi seorang master of ceremony. Nah, aku makanya nggak setuju. Aku mau bilang gini, kan poin yang pertama tadi aku bilang ya, definisi flexing aku adalah apakah ada unsur kebohongan di dalamnya. Jadi selama kita memamerkan sesuatu, selama itu adalah bakat kita, yang benar-benar bakat kita, yang bisa kita pertanggungjawabkan, lalu memang kalau tujuan flexing kita adalah berharap nanti ada konsumen yang beli, tapi saat orang beli tidak dirugikan dengan produk kita, bagian itu adalah menurut aku adalah branding dan itu bukan bagian dari flexing. Beda cerita kalau kasus-kasus yang kita temui ya, yang lagi hot-hot banget Hmm, hmm. dibicarakan misalnya, "Ayo dong, wah aku terlihat kaya kan, join sama aku akan ajak kamu jadi kaya. Gimana caranya? Ikutan ini." Ternyata skema Ponzi. Hmm. Atau enggak ternyata dia cuma emang pengen ngajak orang untuk dapetin uang misalnya lewat perusahaan dia atau produk dia tapi merugikan orang. Nah, itu menurut aku yang bisa didefinisikan sebagai flexing, itu sih, Kak. Oke. Ini menarik menarik sih dalam arti jadi yang tadi itu diutamakan mengenai kebohongan. Nah, Mhm. permasalahannya adalah sebatas mana bohong itu istilahnya dianggap bohong atau bohong Mhm. itu dianggap sebagai pencitraan. Dalam arti gini, saya Mhm. mungkin dalam arti gini, kayak tadi itu memakai apa, memakai foto misalnya menyewa handphone ya, iPhone terbaru. Maaf misalnya Mhm. kalau branding yang baru ya branding ya, pakai Iya. iPhone yang terbaru disewa habis itu sekarang kan katanya konon ada penyewaan-penyewaan handphone mewah atau Betul. penyewaan-penyewaan pesawat untuk difoto dan lain-lain Jet istilahnya buat pribadi. rame-rame istilahnya gitu, jet Ya. jet pribadi. Nah, ada beberapa itu dalam artinya gini, ini untuk dia ini branding dulu istilahnya.
Mhm, Sekarang ini saya belum punya nih istilahnya, tapi saya ingin supaya istilahnya orang ini melekat. Ini salah satu ada istilahnya sosial istilahnya eksperimen di HBO itu mhm, tadi itu dalam arti dia ngambil 3 orang, habis itu orang biasa, manusia biasa, bukan mhm, siapa-siapa, tapi habis itu mereka itu ngebus dengan foto, dengan apa, akhirnya itu ya itu banyak-banyak brand akhirnya itu nganggap oh ini orang terkenal nih, orang terkenal nih. Nah, dalam arti mhm. sebatas apa nih dalam arti orang itu boleh menciptakan sebuah brand ini dengan istilahnya polesan-polesan dikit lah dalam arti sebanyak apa atau sedikit Mmm. apa ya, maksudnya seperti itu kalau menurut Kak Jo. Ini menurut aku ya, jadi mungkin akan banyak yang berbeda pendapat sama aku, tapi ini, persepsi dari aku gitu. Kalau aku memandang saat sudah pakai, beli iPhone tapi bukan punya kita, udah beli sesuatu dan itu bukan punya kita, langsung menurut aku itu udah bagian dari flexing dan tidak akan pernah aku lakukan. Itu sih bagian aku ya. Karena bagi aku maupun tapi kan ini kan media promosi untuk mempercepat gitu. Betul, Tapi kalau kita mau bilang ini media promosi, sebenarnya kalau misalnya kita mau, branding gitu ya, kita akan mulai dari yang kecil. Tapi lama, memang lama, tapi itulah proses untuk menuju kesuksesan. Dan aku percaya setiap proses yang, kesuksesan yang cepat itu akan cepat turunnya juga. Tapi kalau kesuksesan yang perlahan tapi pasti gitu, maka juga akan bertahan lebih lama. Nah, itulah aku bicara dengan branding juga. Kalau aku kaitkan misalnya dengan usaha aku sendiri MC hmm, gitu ya. hmm, hmm. Di awal jelek loh, misalnya mungkin fotonya masih biasa aja, mungkin, penampilannya juga masih biasa banget malah kelihatan jelek gitu. Tapi aku tidak akan pernah hapus, foto-foto itu. Kan ada orang yang tipenya dihapusnya, "Jelek ah, malu-maluin, mending yang sekarang yang bagus-bagus aja." Kalau aku Sejarah harus dihapus sih katanya. kalau aku adalah tipe orang yang jangan dihapus justru. Orang lain harus tahu perjuangan aku tuh seperti apa gitu, dari nolnya seperti apa. Saat aku memperlihatkan dari nol, aku yang mungkin emang kurang bagus, tapi perlahan-perlahan ada progresnya. Nah ini kan menunjukkan berarti aku perlahan baik nih. Nah aku nggak perlu bohong dong, misalnya aku nge-MC di mana. Pernah loh Kak, aku dapat cerita juga gitu. Ini di dunia MC gitu ya. Hmm, hmm. Akhirnya MC ini dapat cercaan juga dari beberapa komunitas MC. Kenapa? Karena dia bawa cue card, dia pakai jas yang bagus, terus dia foto di salah satu hotel, dia ngomong lagi jadi MC di tanggal segini, di tempat ini. Padahal ada MC yang sesungguhnya lagi bertugas di tempat itu. Akhirnya dia omongin, "Wah, MC ini nih, dia kayak flexing kan secara tidak langsung kan, Betul tapi dia betul. dengan membohongi seluruh followersnya bahwa, 'Nih job gue banyak nih.' Akhirnya gue pura-pura foto-foto di sini." Kalau menurut aku, ya nggak perlu seperti itu, sedapatnya kita, tapi perlahan tapi pasti gitu. Jadi kalau sampai foto-foto yang aku posting, berarti aku pastikan bahwa itu tidak ada yang tipuan sama sekali, itu beneran yang sudah aku lakukan dan makanya aku nggak usah takut untuk upload. Aku tidak akan termasuk dalam bagian flexing karena itu tidak mengandung unsur kebohongan. Itu sih menurut aku batasannya sih, Kak. Oke oke oke. Menarik nih menarik nih. Ah, Hmm, nah, tadi kan kita bilang nih, kalau gitu hmm. saya mau nanya juga nih, sebenarnya kalau untuk membangun brand itu menurut Kak Jul ini yang baik gimana ya? Membangun brand ya. Iya, brand pribadi. Brand pribadi, ya menurut aku sih, ya itu caranya gitu. Perlahan tapi pasti sih ya. Kalau tadi kan kita berbicara flexing itu adalah cepat tapi ada unsur tipuannya, tapi nggak apa-apa lah dipoles-poles dikit, tapi nanti kalau udah bagus kan jadinya nggak nipu. Misalnya bisa ngomong istilahnya seperti itu pembelaannya. Tapi kalau aku sih nggak setuju dengan itu. Aku selalu percaya dengan proses, dengan brandingnya adalah melakukan segala sesuatu yang benar-benar kita lakukan dan itu berprogres dan sebenarnya kan nggak harus terlihat mewah dulu di awal. Aku sih Hmm, lebih setuju hmm. yang sana gitu. Banyak orang supaya dia mau cepat sukses, brandingnya adalah selalu harus terlihat mewah, harus terlihat mahal gitu. Nah aku sih nggak berpendapat dengan itu. Menurut aku branding juga bisa kita lakukan dengan cara menunjukkan proses. Nah aku memilih yang itu sih. Dengan menunjukkan proses. Oke oke. Ini sih sebenarnya menarik sih dalam arti flexing itu kan bisa dipandang positif ataupun bisa dipandang negatif. Pandang Betul. positif ini kadang-kadang ada orang yang bilang gini, lah itu kan mereka kan didapetin dari usaha mereka dipamerin nggak apa-apa dong. Dalam arti gini, Hmm. for example, Mhm. ada orang misalnya sudah bekerja selama sebulan, terus karena dia ingin membeli sebuah tas brand istilahnya atau sepatu brand tertentu, akhirnya dia beli istilahnya kan, dan Mhm. istilahnya dia untuk menghargai usahanya dia, ya dia Mhm. foto nih akhirnya nih dengan usaha saya nih saya bisa beli nih. Mhm. Nah itu kan secara sadar atau nggak sadar, dalam arti kan sebenarnya itu kan
adalah sifat yang manusiawi istilahnya dalam arti kita ngomong ya, Mhm, untuk mhm, memamerkan apa yang telah dicapai nih sebenarnya seperti itu. Nah, setuju betul. nggak? Setuju, makanya aku tidak mengkategorikan contoh yang Kakak bilang tadi ya, terdalam anggota flexing gitu. Karena Hmm, misalnya, aku udah berusaha, akhirnya aku beli, uangnya ngutang nggak? Enggak, uang pribadi. Bohong nggak belinya? Atau sewa doang? Enggak. Terus oke, kenapa? Salahnya di mana? Karena nggak ada unsur kebohongan dan aku tidak merugikan siapapun. Nah disitulah, karena kalau ini tidak dibahas, makanya ini sebenarnya topik yang sangat menarik sekali. Kalau flexing ini semua unsurnya ya tadi, pokoknya pamer pasti flexing. Nggak ada yang berani upload apapun, bener nggak Kak? Dan kita betul tuh satu betul sisi pasti akan seperti ini nih, aku tuh mau upload, aku tuh pengen gitu. Karena memang dasarnya manusia kan memang aktualisasi dirinya gitu ya, ingin dihargai, ingin dapat likes di media sosial, wajar kok gitu. Tapi gara-gara ada istilah flexing yang terlalu buram ini, tapi aku takut nanti orang bilang aku flexing gimana ya. Tapi satu sisi aku pengen upload. Daripada kita pusing seperti itu, makanya aku mendefinisikan flexing adalah selama tidak merugikan orang lain dan kita tidak berbohong, upload aja. Kalau orang bilang, ah dasar pamer, ya mungkin memang dia sirik sama kita dan kita tidak bisa mengatur kepala orang gitu. betul Kita betul. nggak bisa mengatur respon dia mau seperti apa terhadap kita. Yang bisa kita atur adalah selama memang kita nggak merugikan orang lain, kita nggak bohong, ya memang silakan aja cecer. Silakan omongin aja kita. Atau kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita upload kok. Itu sih. Kak. Betul. Nah, ini ada yang bilang self reward. Ya betul, self reward Ya, ya tadi ya, benar ya. setuju. Dan ini nanti kalau misalkan kalau para penonton nih, halo Kak Firly, Kak Ami, apa kabar nih? Oke, nanti misalkan kalau ada yang pengen bertanya nih, silakan langsung tanya aja ya. Atau siapa yang ingin berpendapat, Cie, Mhm. iya nih menurut menurut saya ini flexing ini gini gini gini, atau iya nih lagi saya mau flexing nih nggak apa-apa ya misalnya gitu. Tapi aku tadi belum menjawab pertanyaan dari Kakak nih. Hmm, Boleh hmm. aku jawab nggak? Tadi Boleh kan boleh pertanyaan boleh. dari Kakak adalah Hmm. kenapa flex itu begitu marak Betul betul. di akhir-akhir ini ya? Hmm, Kalau aku berpendapat kenapa begitu marak? Jawabannya adalah karena masyarakat kita sendiri suka dengan itu. betul. Setuju. Kalau aku memandangnya seperti itu ya. Karena kalau aku lihat rentetannya, sebenarnya yang kita lakukan hari ini adalah proses yang sudah panjang sekali. Dimulai dari mana? Kita dulu pernah lihat namanya ada konten, kasih lihat dong isi ATM kamu berapa. Wah, semua berbondong-bondong. Padahal ngapain kan? Kita mikirnya gitu kan. Lalu nggak selesai di sana. Sebelumnya juga pernah. Berapa nih harga outfit lo? Wah, Iya dari ujung betul. kepala sampai ujung kaki. Tapi dibilang itu kan flexing semua ya kayak ATM Hmm, kita, harga outfit kita itu flexing. Tapi ya coba, apakah itu sepi peminat, sepi penonton? Jawabannya banyak penontonnya Makin gitu. banyak malah. Hmm. Malah makin banyak, karena makin banyak akhirnya orang merasa, "Gimana nih ya supaya saya bisa jadi influencer, saya bisa jadi YouTuber, saya bisa jadi, orang yang bisa berdampak, dapat uang dari AdSense dan lain-lain." Ya udah pakai itu aja, toh laku kok, masyarakat suka, banyak yang nonton. Sebelum itu kita juga tahu ada yang namanya, ngasih uang, pura-pura Hmm. jadi pengemis dulu, Betul betul. akhirnya ngasih uang. Tapi coba kita lihat view-nya banyak nggak? Banyak Banyak. banyak Coba kalau sekali. view-nya nggak banyak, nggak akan dibuat lagi konten itu. Tapi balik lagi karena masyarakat kita suka gitu. Perlahan dunia artis akhirnya mulai ada konten-konten yang grebek-grebek rumah, nunjukin seberapa indahnya rumah. Tapi bukannya itu yang apa ya, satu budaya yang kita bangun perlahan gitu. Cuma karena sekarang flexing ini digabung dengan penipuan, jadi kita kayak merasa, "Wah, ini haram nih flex ini." Padahal kita jujur aja deh sama diri kita, bukannya kita yang menyukai kegiatan tersebut. Kita yang suka dengan gaya-gaya seperti itu. Kenapa sekarang teriak flexing itu berbahaya? Yaitu karena sekarang flexing itu digabung juga dengan penipuan-penipuan yang bahkan merugikan miliaran rupiah untuk banyak masyarakat Indonesia. Itu sih menurut aku sih, Kak. Hmm. Tapi di satu sisi kalau kita lihatin di salah satu kita bilang itu serial lah yang si Mhm, Ana ya dalam arti ya mhm, yang istilahnya itu dibukakan bahwa ternyata itu untuk masuk ke istilahnya ke kalangan tertentu ya kita harus mhm. menjadi seperti kalangan itu. Iya, Jadi istilahnya kan gini, ada pepatah bilang, kamu harus bergaul dengan orang yang sukses agar kamu sukses, janganlah kamu bergaul dengan orang biasa, istilahnya yang tidak sukses karena kamu akan tidak sukses juga. Nah, mhm, sedangkan untuk kita bergaul kepada orang sukses, mhm, terkadang itu mereka mempunyai istilahnya kelompok ataupun istilahnya kita bilang kelompok lah, kelompok tersendiri di mana itu betul. benar-benar eksklusif. For Ya, example, kalau kita ingin masuk ke golongan yang istilahnya kita bilang kalangan atas, belum tentu kita serta merta itu akan diterima
Seperti itu. Kalau kita tidak Hmm. tidak istilahnya tidak terlihat, kita ngomong ya, tidak terlihat Iya, betul. seperti mereka, dan itu memang kurang lebih memang itu sifat-sifat dari dulu ya, dalam arti ya. Dalam arti kalau kita misalnya masuk ke Ya. kelompok baru dan kelompok itu merasa istilahnya kok tidak sesuai nih, mereka akan mencoba istilahnya tidak langsung bisa menerima kita nih sampai mereka percaya. Jadi lebih lebih gampang Mhm. itu adalah kita ini istilahnya setidaknya itu menempatkan diri kita itu seperti mereka. Nah, itu kan kadang-kadang kan Mhm. yang akhirnya itu secara sadar nggak sadar itu dilakukan juga nih, dan ini akhirnya ini dalam arti jadi mencampur, akhirnya itu antara bingung nih, ini Mhm. positif apa negatif. Nah, kalau menurut Kak Jul gimana? Kalau aku tetap mengatakan ini suatu hal yang negatif untuk kasus yang ini, gitu Kak ya. Jadi tadi Kakak bilang bahwa untuk diterima di satu tempat, kita harus seperti dia gitu. Dan Hmm, misalnya hmm, seperti dia itu misalnya dia tuh pakai baju mewah loh. Masa aku betul. pakai baju nggak mewah? Kalau aku mau masuk komunitas ini, berarti aku harus pakai baju mewah. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah di titik itu? Kita mampu untuk beli baju mewah sama seperti lingkungan tersebut. Kalau kita belum mampu ke sana, ngapain kita paksa diri kita yang ujung-ujungnya malah membuat kita bunuh diri gitu. Apalagi bisa kayak sekarang nih, gampang kita beli aja, kita hedon aja, kita belanja kan ada pay later. Nanti bayarnya perkara nanti aja. Pokoknya kalau mau misalnya keren nih kasusnya nih, di lingkungan tersebut ini pakai baju branded-branded kamu beli aja dulu, nanti urusan bayar gimana belakangan. Tapi kan nanti orang tersebut yang akhirnya nggak bisa bayar juga ujung-ujungnya karena memang belum mampu, yang ada kan dia terlilit utang dan terlibat masalah nantinya gitu. Kalau solusinya gimana dong? Kalau menurut aku untuk kasus yang ini dulu ya, gimana kalau misalnya dia nggak mampu untuk beli barang-barang mewah, sedangkan orang menerimanya harus pakai baju mewah atau barang-barang mewah. Ya jangan masuk komunitas itu dulu. Komunitas itu kan banyak gitu. Kalau aku ya, ini sekali lagi pendapat aku mungkin bisa berbeda. Kalau aku memilih untuk ya udah mungkin aku memang untuk bukan untuk lingkungan ini atau belum untuk masuk lingkungan ini. Tapi karena aku bisa step by step dulu gitu. Untuk step by step kalau memang nanti sudah mampu untuk beli barang-barang mewah dan ingin masuk ke dalam komunitas ini ya udah baru perlahan beli dan bergabunglah kalau memang mau. Tapi kalau bilang apakah semua komunitas seperti itu kan enggak. Tapi memang harus diakui di kalangan kita rasanya untuk menerima seseorang itu terlihat dari penampilannya. Nah, Hmm. ini yang mungkin yang menurut aku yang salah juga, yang paradigma ini harus diubah kalau kita mau keluar dari permasalahan flexing ini juga gitu. Artinya apa? Kalau aku lebih setuju, gimana cara kita menilai orang lain sih, bukan dari apa yang dia pakai, apa yang, misalnya berapa dompetnya, berapa isi ATM-nya gitu. Tapi aku banyak kok menemui orang yang mungkin ATM-nya biasa aja, bajunya juga biasa aja, tapi dari karakternya, kepribadiannya, orang yang luar biasa. Nah, lebih baik kita menghargai orang dari kepribadiannya, itu akan membuat lebih fair ya. Walaupun Hmm. pada nyatanya kalau kita mau balik ke reality, ya memang itu belum 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 dilakukan ya. Belum Betul, seperti itu. Kita masih menilai orang dari apa yang mereka pakai, betul, gitu. betul. Paling gampang itu kalau kita ke istilahnya ke toko barang mewah dan kita Mhm. istilahnya menggunakan pakaian atau sendal jepit ataupun yang istilahnya kita bilang itu tidak sesuai dengan dress, tanda kutip dress code mereka. Iya. Ini jujur, ini pengalaman saya Waduh! dalam arti. Pengalaman Oh, saya gimana nih, itu Kak? waktu itu saya ingin waktu saya mau menikah, Wow, waktu itu saya oke. lagi nyari jas. Nyari Aha. jas, habis itu saya coba masuk ke istilahnya ke pembuat jas istilahnya. Yang Mhm. mana jujur jujur saya nggak tahu yang sangat terkenal dalam arti ya karena itu terletak Mmm, di tempatnya biasa-biasa aja, dan oke. saya tidak dianggap sama sekali karena waktu itu saya datang itu kebetulan kan lagi muter-muter pakai celana pendek ya, pakai kaos Mhm. biasa karena saya jarang sekali pakai celana panjang segala macam seperti itu. Nah, Mhm. dan benar-benar maaf-maaf kata, saya benar-benar nggak dianggap sama sekali. Wow. Dan itu cuma jas loh, Iya 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 cuma iya iya. jas pengantin istilahnya. Dan yang saya lihat itu, ya ampun, dalam arti kalau dilihat harganya juga saya masih mampu sih, tapi karena dia memperlakukan saya seperti itu, ya kalau saya bukannya bukannya orang yang akan, wah karena kamu memperlakukan saya seperti itu saya akan beli, mana mana Iya mana barangnya iya saya iya. beli, saya ngapain? Saya akan memperlakukan sebaliknya, oke kamu kamu nggak memperlakukan dengan ini. Dan waktu itu yang memperlakukan saya itu sepertinya itu bukan, maaf kata itu bukan yang bawahan, dalam arti malah yang Oh. istilahnya yang udah cukup atas, dan itu cukup kecewa, Mmm. dan istilahnya itu ya mau nggak mau ya. Pasangan saya waktu itu sih ngomong, "Ya mungkin karena pakaian kita seperti ini." Ya udah saya bilang, "Ya nggak apa-apa, masih banyak jas yang lain kok." Ya Iya kebetulan iya seperti iya, itu sih. Nah setuju. itu pengalaman saya sih, dan
Ya, seperti itu sih. Dalam arti manusia itu memang secara secara dalam arti secara naluri itu akan menjudge seseorang itu melalui penampilan. Pasti pasti kita pernah deh, pasti kita Setuju. pernah dalam seumur hidup kita adalah dalam arti maaf kata itu munafik kalau kita ngomong saya nggak pernah, itu nggak mungkin. Betul, Bahkan dalam betul. arti ada orang yang mendatangi kita seperti apa, kadang-kadang itu kita tersirat, oh ini orangnya pasti kayak gini nih. Nah, seperti itu sih. Dan itulah kenyataannya ada di dunia sih seperti itu. Dan akhirnya itu eh, yang membuat seseorang itu istilahnya mengcover, misalnya mengcover diri mereka itu Betul. dengan sesuatu yang lebih baik, dalam arti walaupun itu bukan diri mereka sendiri, ataupun orang bilang flexing, ataupun orang zaman dulu bilang pakai topeng mereka, pakai saya pakai Mhm. seperti itu segala macam sih. Nah itu sih, dan ini menariknya tadi itu yang saya bilang itu memang dalam arti kadang-kadang itu karena tuntutan dari sosial kita nih istilahnya. Kalau Mhm. kita mau masuk ke golongan mereka, kita harus istilahnya harus berusaha flexing, bahkan istilahnya kalau bisa itu kita Mhm. pamerin dulu nih, sini deh sini, Betul. saya belanjain kamu deh, saya traktir istilahnya, Betul. untuk dalam arti oh iya ternyata dia ini nih, ataupun kalau istilahnya emang sulit sih. Misalkan kalau kita mau bisnis nih, misalnya kita mau sama seseorang, orang itu akan nanya, loh kamu ini Mhm. siapa? Setuju, Kecuali setuju. kita bilang, oh ini teman saya adalah A, adalah B, ada C, Iya. bisa relasi. Nah itu Iya. akhirnya ya itu kan memfleksingkan relasi mereka juga dalam arti, Relasi. dan Betul, betul. untuk dipercaya akhirnya itu mereka itu salah satu caranya yaitu saya dengan cara flexing yang mungkin yang tadi itu kata Kak Jul ini ya mereka itu mengeluarkan uang yang mungkin di luar kemampuan mereka atau berbohong dengan misalnya tadi itu dengan cara berbagai macam cara lah seperti itu sih. Nah, Betul. ini dia nih. Hmm. Aku tapi jadi belajar tentang flexing penampilan ya, Kak, ya. Hmm. Memang Hmm. semua wajar lah, pasti semua orang pernah merasakan juga kalau misalnya tampilannya nggak meyakinkan, rasanya kita nggak dilayani dengan baik gitu. Tapi aku jadi belajar dari satu cerita dan akhirnya aku mengalami sendiri gitu ya. Ceritanya adalah, aku dapat, sharing gitu ya, sharing mengatakan bahwa gini, "Coba deh cek orang terkaya di dunia, apakah mereka berlimbang emas di tangannya atau penampilan mereka dengan barang-barang branded gitu. Coba kita cek Warren Buffett. Hmm. Coba kita cek Mark Zuckerberg. Bahkan yang paling menarik Mark Zuckerberg itu setiap hari selalu pakai kaos yang nggak pernah Sama. ganti kelihatannya Hmm. gitu. Setelah ditanya isi dalam lemarinya semuanya dia punya model baju yang sama tapi belasan gitu. Karena Hmm. dia berpikir setiap hari saya harus memutuskan banyak pilihan dalam hidup saya dan saya nggak mau pusingin harus pakai baju apa hari ini gitu. Itulah orang kaya sesungguhnya kan, yang bener-bener hartanya itu yang udah besar. Tapi kalau yang kita yang harus pakai baju penampilan apa, mungkin pemikiran kita belum sekaya orang yang beneran kaya gitu. Itu sih aku pelajari. Itu jadi kayak menampar aku, hati-hati, jangan karena penampilan. Dan ini diperkuat sama aku pernah dengar satu podcast dari seorang profesor, Renat Kasali, dia Hmm. berkata seperti ini, "Sekarang saya semakin, belajar dalam kehidupan, saya menyadari orang kaya itu semakin tidak akan menunjukkan bahwa dia kaya. Tapi kalau kita yang belum kaya, dia akan menunjukkan kok, "Saya ini kaya loh, lihat nih baju saya kaya loh." Oh berarti ini belum kaya-kaya amat gitu. Hmm. Nah Hmm. itu yang Rena Kasali bilang. Bahkan dia bilang pernah seperti ini, "Saya pernah satu pesawat, saya duduk dengan orang yang penampilannya biasa aja gitu, gak ada mewah-mewahnya sama sekali. Tapi ternyata setelah turun akhirnya makan bareng, dia tiba-tiba udah bayarin semua orang yang Hmm. ada di tempat itu." Nah Hmm. itu Hmm. sebenarnya orang kaya yang luar biasa sebenarnya, ya sekali lagi orang kaya yang beneran kaya itu biasanya penampilan tidak akan menunjukkan dengan barang-barang branded. Itu kayak menampar aku kayak, "Oke, kamu mau nggak punya mental orang yang kayanya tapi kaya beneran?" Nah kalau mau mental kaya beneran mungkin harus seperti itu. Kita belajar dari orang kayanya dong gitu. Kita kan masa mau belajar kaya nggak? Lihat tuh orang pakai baju branded, kelihatan kaya kan? Berarti kita mau mengikuti orang itu supaya cuma terlihat kaya. Tapi kalau kita mau belajar sama orang kaya beneran, ternyata orang kaya beneran tuh tidak mementingkan penampilannya harus gimana mewah. Itu yang aku pelajari satu. Dan akhirnya teori-teori ini akhirnya terpraktekkan dalam dunia sehari-hari aku. Aku punya istri aku ini kebetulan punya keluarganya usaha optik nih. Nah, kalau namanya optik itu kan sangat beragam sekali harga varian produknya. Ada dari harga yang sangat murah gitu ya untuk benar-benar, tapi ya pasti ada murah, kualitas juga pasti akan mengikuti. Tapi ada yang mau harga yang sangat mahal pun juga ada gitu. Nah, banyak pegawai-pegawai dari optik dari istriku ini yang kebanyakan menilai untuk mau nawarin yang mahal apa yang murah ya dari penampilannya dulu gitu.
Jadi kebanyakan seperti itu. Tapi kita punya satu pegawai, pegawai ini tidak mau melihat dari penampilan dan dia udah berpikir seperti yang tadi aku cerita, semakin lusuh bajunya, ini semakin peluang besar nih, dia bilang. Dan pada prakteknya saat kita lihat akhir bulan total bonusnya, bonus yang paling besar selalu pegawai yang ini, yang pola pikirnya udah berubah. Karena yang biasanya pakai kaos doang gitu ditanya, nggak mungkin tuh pegawai-pegawai lain berani untuk tawarin yang mahal, yang lensanya mahal dan segala macam. Tapi kalau dia berani, dia semakin berani untuk tawarin itu. Dan pada nyatanya selalu berhasil gitu. Selalu akhirnya yaudah saya beli. Wah, sampai orang yang lain kaget. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, tapi aku jadi belajar satu hal ini. Oh ya benar ya. Kalau kita mau beneran mengerti tentang konsep orang kaya gitu, ya kita harus belajar dari orang yang beneran kaya. Itu saya dapat. Tapi mungkin nggak dalam arti tanda kutip itu orang yang tanda kutip super kaya yang akhirnya itu berpenampilan seperti orang biasa dalam arti pakai Mhm, celana pendek, kaos oblong putih, istilahnya seperti itu ya, sandal jepit mhm, dalam arti ya mhm. kemana-mana seperti itu. Mungkin nggak karena mereka itu sudah diakui, jadi mereka bisa. Tapi misalkan kalau kita, misalnya Hmm. kita nih, misalnya pakai kaos oblong putih, celana pendek, sandal jepit, terus kita masuk ke toko barang mewah, kita kita Iya, nggak iya. dikenal nih, walaupun kita belum dikenal dalam arti ya Ya. itu kan satu permasalahan itu dia akhirnya itu tidak lepas daripada branding kita dalam arti apakah kita sudah diakui apa enggak sih ini sih yang kalau saya pikirin. Terus yang kedua yang lucunya itu mungkin ya ini waktu itu Ya. saya juga dengar juga nih mungkin nggak ya kalau istilahnya orang-orang yang super kaya itu flexingnya justru istilahnya nih saya nih pakai barang paling murah nih. Zaman ini bener sih waktu itu saya dengar-dengar podcast, oh iya bener juga sih. Waktu itu juga saya mikir juga waktu itu ada apa pernah nggak saya apa flexing-flexingan nih gue bisa beli beli dengan harga uang ceban nih gue bisa beli apa aja nih. Nah, mungkin Ya, mereka ya, juga ya. seperti itu kali ya dalam arti nih gue nih bisa beli apa jam tangan merek ini nih Cie dengan harga yang paling murah Cie. Mungkin kali ya. Betul ya, bisa jadi juga ya, karena mereka udah terlalu bosan dengan flexing barang mewah, mereka ganti sekarang jadi flexing dengan produk-produk yang murah. Tapi aku setuju juga sama pendapat Kak Setiawan tadi yang mengatakan bahwa apakah mereka udah aktualisasinya sudah tercukupi, jadi Hmm, mereka hmm. akhirnya nggak butuh lagi gitu ya. Betul nggak Nah, butuh pengakuan. betul sih, jadi mereka sudah cukup kenyang dengan pengakuan, udahlah nggak perlu lagi, orang udah tahu aku siapa gitu. Tapi kalau ditanya, nah karena itulah aku kan belum punya, aku belum diberikan aktualisasi ini, itulah yang membuat aku akhirnya menggunakan flexing supaya dihargai. Kalau aku sih menjawabnya gini, ya kenapa nggak mengikuti proses aja gitu. Kalau memangnya kita mampu untuk membeli barang yang branded atau barang-barang mewah supaya kita mendapatkan aktualisasi diri, apakah itu salah? Aku rasa juga enggak. Self reward yang tadi dikatakan oleh pendengar kita, oleh sahabat jalan juga nggak salah gitu. Kalau kita mampu beli ya silakan beli. Akhirnya kita mampu beli, akhirnya makin banyak lagi barang-barang branded kita, terus kita akhirnya, diberikan, rezeki yang cukup banyak, kita beneran kaya, pada satu titik nanti kita akan merasakan, "Waduh cukuplah aktualisasi dirinya deh." Akhirnya kita akan beli barang-barang, kembali lagi ikutin orang yang kaya beneran kaya gitu. Mungkin kita nanti suatu hari akan pakai kaos oblong lagi, kenapa? Karena udah cukup puas gitu. Tapi kan yang jadi permasalahan di sini adalah orang itu memang belum sampai di tahap untuk diaktualisasi diri, untuk diaku, tapi mereka butuh untuk diaku secepatnya. Nah, Betul. itu yang mungkin jadi masalah di sini sih. Di masalah flexing ini, inilah permasalahannya. Jadi kalau aku mau nangkep, kalau memberikan, konsep berpikirnya adalah, kalau selama kita berusaha dan kita memang belum sampai di tahap yang level orang kaya, jangan sok kaya gitu. Justru saat kita itu kan kesimpulan itu Kak ya. Jadi kalau misalnya kita malah jadi, "Aku belum mampu nih, tapi pengen kelihatan mampu detik ini juga," akhirnya aku mengusahakan mampu. Akhirnya malah ketahuan nggak mampu, kan lebih malu. Kayak sekarang kan, kita lihat di TV, yang dia ngaku kaya banget dan segala macam akhirnya seperti bongkar Dikupas. semua, dikupas gitu loh. Ini loh kehidupan asli kamu kan ternyata gini gitu, kamu semua nipu gitu. Lebih malu kan Kak? Hmm, Boro-boro dapat hmm. aktualisasi diri, justru dapat cercaan satu negara nih kayaknya nih, nama itu, gitu kan. Bahkan misalnya waktu itu ada yang heboh juga, oh itu kan jamnya palsu, Ci. Ada yang di Aduh, YouTube ya, maksudnya itu yang suka iya, ngupas tuh, wah ini flexing-flexing pakai apa, waktu itu penilaian dari ujung rambut sampai ujung kaki, terus habis itu iya, ada orang yang tukang buat ngupas-ngupasin tuh. Oh ini jam ini nggak ada iya, pak iya. gini-gini, jam yang tahun ini kok gambarnya kayak gini kok beda gini gini gini. Lebih malu kan, Kak? Hmm, Aku hmm, rasa sih hmm. akan lebih malu sih. Jadi nikmatilah proses. Jadi kalau memang kita sudah mampu dan kita beli barang yang mewah atau branded, itu bukan suatu dosa dan oh nggak boleh nih kalau kayak gini, nggak kayak gitu. Itu sih menurut aku. Tapi kalau memang sudah mampu ya silakan. Kalau belum mampu, ya
kerja keras dulu gitu, utamakan kerja keras untuk mendapatkan hasil, baru nanti kita akan dapat aktualisasi diri dengan sendirinya, itu sih menurut aku. Oke, oke. Iya nih, ada penonton nih Kak Kiki bilang, siapa nih yang suka flexing? Hayo, ayo ngaku. Pasti semua orang pasti pernah flexing lah. Dalam arti secara sadar nggak sadar, Mhm, bahkan kita betul betul. flexingin memamerkan, dalam arti memamerkan, ini anak saya nih, anak saya Mmm, bisa ini, dalam arti pamerin dan istilahnya tadi itu beli itu yang di luar kemampuan kita, seperti itu. Yang mungkin ini kita bilang ini eh, mungkin mau kita pisahkan antara memamerkan dengan flexing ya. Flexing itu mungkin ke arah betul. lebih negatif sih ya, dalam arti di mana Mhm, istilahnya memakai topengnya udah terlalu pakai topeng atau istilahnya berpura-pura. Hmm. Nah, ini sebenarnya tadi itu yang kita bilang itu ini juga akhirnya itu cukup sulit itu dengan yang tadi kita sempat bahas itu personal branding ya. Dan arti mhm, kan personal branding juga otomatis kita harus menciptakan mhm, personal branding yang mungkin istilahnya berbeda dengan kehidupan nyata. Tapi kan itu kan otomatis sekarang udah harus bahkan dalam arti di dunia sales marketing pun kita harus harus membrand diri kita nih sebagai sales marketing betul nih di betul. setiap perusahaan. Dan itu Mhm, ada tuntutan-tuntutan dalam arti harus kita istilahnya sesuai dengan yang perusahaan minta, dalam arti baik itu dari segi berpakaian, segi tata bicara, betul segi betul. istilahnya penampilan dalam arti dan itu karena penampilan menjual dalam arti Mhm, walaupun otaknya pasti menjual, otaknya utama, mhm. tapi seperti itu. Betul, tapi kalau penampilan mungkin terkecuali kali ya, Kak, ya. Kalau Hmm. tadi aku bilang kan, kalau selama dia menipunya dengan barang-barang branded, barang-barang maksud handphone atau mungkin laptop atau lain-lain, aku langsung, mengatakan itu jangan deh. Tapi kalau untuk penampilan aku setuju, karena kalau misalnya kita tadi lagi, "Oh, ya udah kalau dengerin ini berarti aku akan besok penampilan apa adanya." Nggak bisa gitu juga dong, kita datang ke Iya, kantor, "Pak, saya nggak akan mau flexing lagi, Pak, saya akan jadi diri saya apa adanya. Kaos, Pak, nih saya akan tunjukkan, Pak, diri saya yang sebenarnya." Itu kan juga apa nggak ya, bisa. nggak berhikmat juga kalau Nah, seperti itu betul, ya. betul. Nah, itu dia. Dalam arti, jadi kita harus bijaksana, dalam arti memisahkan Mhm. antara tuntutan pekerjaan kita sebagai apa, dalam arti nggak mungkin, dalam arti kita sebagai chef nggak mungkin kita pakai dasi. Dalam arti kalau chef Iya, di dalam dapur ya, maaf ya. Nah, betul betul betul. ataupun misalnya kita sebagai, misalnya sales marketing yang, misalnya yang, branded yang harus pakai dasi, ya kita harus pakai dasi. Tapi branded yang Betul. pakai santai, misalnya pakai baju Hawaii, celana pendek, ya kita Mmm, pakai menggunakan. Nggak mungkin misalnya kita jual barang mengenai pantai, kita pakai dasi, terus habis itu jas safari, kan mungkin itu kan nggak agak sulit, betul. tidak sesuai. Nah, tapi ini yang kita Iya, bilangin adalah tadi itu personal branding tetap perlu ada, memang ada dalam betul. titik, tapi seberapa besar kita dalam arti menipu dalam arti tanda kutip menipu ya, berpura-pura kita Betul. ngomong, berpura-pura. Kalau menipu kan agak kasar, berpura-pura. Betul betul. Tapi tadi itu dalam arti kesulitannya adalah society kita itu udah dari dulu lah, dalam arti udah dari dulu Mmm, itu kita dicekokin seperti itu, dan dari dulu betul. itu kita secara nggak langsung itu diajarin untuk menyombongkan diri ataupun untuk flexing, dan akhirnya itu karena kita takut tidak diakui sebagai manusia, aktualisasi diri kita misalnya. Itu, Mhm. akhirnya gitu kan, kalau kita ngomong aktualisasi diri kan, itu kan berarti kan, mengenai apa kata orang nih, dalam arti ya. Kita ini masih Iya. masih masih hidup di kata, apa kata orang. Nah, misalkan kalau kita masih di dalam itu pasti akan, Mhm. berpengaruh dalam hidup kita. Nah, sekarang ini kira-kira nih kalau misalkan, flexing-flexing yang kita lihat nih, misalnya ataupun yang kita mungkin di sekitar kita ini, kira-kira nih dari segi psikis orang nih bisa bisa berpengaruh sebesar apa nih Kak Jul? Kalau Kak Jul pernah lihat dari pengalaman? Aku mengambil pengalaman dari, pekerjaan aku juga, Kak, karena selain aku jadi MC, aku juga sebenarnya, bekerja menjadi guru gitu. Jadi aku Mhm. guru dan aku melihat bagaimana, kehidupan murid-murid aku. Karena kalau ngomongin flex ini sebenarnya yang lebih dominan nih, ini kan lebih anak muda nih ya, anak muda Mhm, yang benar-benar mhm. lagi membutuhkan aktualisasi diri gitu. Kalau ditanya seberapa, psikologinya, aku juga bukan psikolog sih, aku nggak berani ngomong untuk psikologi dan lebih detailnya ya. Tapi kalau aku lihat dan ke praktek kehidupan sehari-harinya, aku bisa melihat bahwa anak-anak tuh banyak sekali tertekan, Mhm, jadi lebih betul. sulit bersyukur dalam hidupnya. Karena hidupnya adalah si A semua bisa dapat ini, kok aku cuma segini ya?
si C bisa dapat ini, dan mereka menilai itu dari mana? Cuma dari media sosial. Sekali lagi kan, media sosial tuh isinya adalah yang bagus-bagus yang difleksingkan oleh seluruh teman kita gitu. Yang terjadi adalah itu menurut aku. Jadi kalau ditanya seberapa besar dampaknya, kalau kita tidak menyadari bahwa flexing ini memang akan selalu ada dalam kehidupan kita, nanti kita akan sulit bersyukur gitu. Akan sulit bersyukur, dan yang kedua juga yang aku rasakan adalah selain sulit bersyukur, nanti kita akan hidup selalu dalam tekanan dan kita nggak bisa menikmati hidup kita. Itu kalau ditarik lebih panjang lagi, itu akan dirasakan oleh kita loh gitu. Jadi penting rasanya kita harus menyadari bahwa flexing ini nggak akan ada matinya deh. Betul, Intinya betul. jangan bilang setelah kita ngomong berarti nggak akan ada flexing lagi, nggak mungkin. Hmm, Percayalah, hmm. tahun ke tahun, bahkan ini kan lagi rame gara-gara mudahnya media sosial diakses. Zaman dulu sebenarnya udah ada, kata kakak juga tadi, flexing itu udah ada dari lama. Tapi kenapa nggak terekspos? Karena dulu nggak ada media sosial, nggak cepat nih untuk tersampaikan satu informasi kepada informasi yang lain. Nah, jadi daripada kita pusing, flexing kapan beresnya, lebih baik membereskan diri kita aja. Kita menyadari bahwa flexing itu ada, tapi jangan sampai kita membuat psikologi kita akhirnya terpengaruh oleh itu semua, sampai akhirnya kita sulit bersyukur, dan akhirnya yang kedua, kita juga hidup dalam tekanan. Sayang banget, hidup cuma sekali, kita pakai untuk tertekan terus, karena melihat orang kayaknya lebih baik dari hidup kita. Itu sih yang aku pikir. Betul. Ini yang tadi saya bilang itu kenapa saya setuju dengan Kak Jul bahwa kenapa tanda kutip flexing, pamer, istilahnya palsu atau dan lain-lain itu memang udah ada dari dulu, bahkan istilahnya secara sadar nggak sadar, misalnya zaman dulu sih, istilahnya zaman dulu istilahnya kelompok sepeda BMX sih, harus Wah, eksklusif sih, atau anak sekolah ini tas saya tas merek ini, kalian bukan tas nah, merek ini, nah itu kan itu akhirnya kan mereka kan akhirnya dalam arti otomatis dari kecil pun mereka bilang, aduh ayah bunda beliin dong mau pakai tas ini nih supaya kita ya, di apa supaya kita masuk ke dalam pergaulan mereka, dan ini nih dari kecil loh, anak kecil hmm, kan biasanya kan paling paling kejam ya karena paling apa adanya betul dalam betul arti betul. paling apa adanya, dalam arti dia ngelihat oh misalnya dia lihat rambut saya tipis, "Oh, itu om tuh rambutnya tipis," dia ngeliat saya pakai kacamata iya mata empat, nah maksudnya kan anak kecil itu apa apa adanya dalam arti ya. Betul betul. Akhirnya di pergaulan pun mereka akan apa adanya karena yang mereka konsep Hmm, mereka itu kita ini mau buat grup tas merek tertentu, kalau kalian bukan grup ini ya maaf bukan sana-sana. Jadi akhirnya anak hmm, itu minta ke orang tuanya, mungkin orang tuanya itu pas-pasan untuk membeli itu, tapi karena anaknya merengek ya akhirnya kan ya harus mengorbankan, istilahnya mengorbankan sesuatu nih. Nah itu dia sebenarnya betul itu ya dari dulu udah ada sih menurut saya sih dari zaman betul. kampung. Nah ini ada yang bilang ini nih flexing itu bukan saya hanya benda apa penting saya benda apa penting pamer. Jadi istilahnya selain itu mungkin maksudnya gini kata salah satu pendengar kita nih Kak Kiki ini Mhm. bilang maksudnya flexing itu selain benda juga pamer misalnya. Misalkan pamer kesibukan. Wah, ini saya ini Hmm, orangnya sibuk loh. Saya ini orangnya pekerjaannya istilahnya super sibuk. Cie, lagi meeting ya ini, ya. meeting itu. Ah, Terus misalnya kalau lagi ketemu sama teman, istilahnya, oh ini iya nih, gue ini sibuk nih, gini-gini. Jadi bukan hanya pamer, misalnya ya pamer ya. cincin, pamer jam, tapi oh gue ini orangnya super sibuk nih. Saya ini ketemu kamu ini beruntung sekali loh kamu. Nah, ternyata secara flexing itu juga selain dari barang, itu merupakan dari pekerjaan, dari kegiatan. Ya, Iya benar ya? betul. Nah, baik lagi Kak, kalau tadi di pembahasan kita nih yang paling awal itu ya, aku sih kurang setuju kalau Ngomong itu misalnya flexing. kalau itu flexing, Itu kalau lebih ke ternyata pamer. karena gini, dalam kasusnya misalnya sibuknya bener nggak? Sibuk nih. Kalau dia pura-pura, "Aduh aku harus pergi dulu ya, aku ada janji lagi sama apa," pas datang ternyata nganggur di rumah, kan banyak ya kasus seperti itu juga. Hmm. Kalau itu bisa dikategorikan sebagai flexing. Tapi kalau semua orang yang ngakunya sibuk, dasar flexing, sibuk, sok sibuk. Kalau emang ternyata dia beneran sibuk gimana, Kak? Itu kan belum nggak bisa kita kategorikan sebagai flexing gitu. Memang dia Oke, punya kesibukan, dan benar. kalau selama itu memang asli, kayak aku bilang kan, kata kunci itu di kebohongan gitu. Hmm. Selama yang dia katakan itu memang benar, ya jangan dituduh kamu flexing gitu. Orang sibuk kok gitu. Misalnya kayak kalau di pekerjaan aku deh, karena aku balik lagi ke pekerjaan pengalaman aku misalnya kayak misalnya aku jadi MC terus ada yang datang tawaran, tanggal ini kosong nggak, tanggal ini kosong nggak, Sibuk. kan aku tuh bilang, "Wah, kalau ini tanggal ini harusnya di take-nya jangan deket-deket hari gitu ya. Kalau bisa berapa bulan sebelum, bahkan 1 tahun sebelum segala macam." Kan terkesannya kayak sok-sok banget sih gitu. Tapi kan secara nggak langsung kan bagian marketing gitu. Kita mau Hmm. menunjukkan bahwa kita ini jamnya ini eksklusif loh.
Dengan Betul. kamu, dengan kita menunjukkan kesibukan kita, kita meeting sana sini, kita dealing sama klien baru, mereka kan bilang, "Wah, kita harus cepetan dealing nih, karena nanti takut nih tanggalnya keambil sama orang lain." Itu kan bukan bagian dari flexing, Kak, menurut aku ya. Itu Oke. masuk lagi ke dalam marketing. Tapi ya balik lagi tadi, sorry ya, aku mau pergi nih, aku sibuk jadwalnya ada meeting 4 5, taunya nggak ada." Itu yang baru flexing. Itu sih menurut aku, Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Antoni. Apakah flexing itu terkait pada barang semata aja? Mhm. Enggak Aku juga ya. mempelajari flexing ini Kak ya, Hmm. bahkan aku sampai pernah mendengarkan istilah flexing agamawi dan flexing tokoh katanya. Di mana kalau flexing agamawi adalah kita memfleksikan diri kita rohani sekali gitu ya. Hmm. Kalau kita rohani itu apa emang dampaknya? Dampaknya adalah saat kita terlihat rohani, kita kan terlihat baik. Jadi Hmm. kita akan, dianggap orang baik. Selama dia beneran agamawi, lalu dia posting di media sosial dengan tujuan misalnya, saya ingin orang lain juga ikut agama seperti saya, agamawi juga. Jadi rajin, beribadah, jadi ingat Tuhan, itu kan nggak salah Kak ya. Aku Betul, nggak bisa betul. sebut itu sebagai Ah, flexing. Tapi betul. balik lagi, kalau ada orang, "Ayo dong, Motivasinya. motivasinya gimana?" Kalau dia menunjukkan, "Wah, dia rohani sekali ya." Tujuannya buat apa? Biar nanti kalau aku mau minjem uang orang percaya. Misalnya kayak Betul. gitu. Itu di situ ada unsur kepentingan tuh. Aku Hmm. langsung menyebut kategorinya sebagai flexing. Nah, Hmm. jadi sekali lagi, flexing jenisnya apakah cuma uang dan benda? Enggak. Hmm. Berbagai jenis dan sekali lagi motivasinya pun Betul. berbeda-beda dan Betul. tipenya berbeda-beda. Kalau aku pernah dengar juga namanya flexing toko. Flexing toko tuh apa sih? Kita juga pernah lihat mungkin ya, kalau kita datang ke satu toko, pemilik itu rasanya foto sama orang-orang penting. Wih, sama presiden, sama apa gitu. Jujur deh Kak, itu bukan flexing bukan menurut Kakak? Kalau menurut aku itu flexing loh. Coba misalnya kita tanya ke toko aslinya gitu, "Bapak kenal beliau?" "Enggak." Tapi kita kan rasanya ada ke-pride ya Kak. Ada pride kalau misalnya kita foto sama orang penting dan kita taruh di tempat kita, kita ngerasa bangga kalau kita udah sama itu. Itu nggak tahu ya, ini bisa jadi perdebatan lagi sih, Hmm. gitu ya. Hmm. Makanya ada orang bilang juga seperti itu, dengan dia menunjukkan toko-toko, itu juga bagian dari flexing sebenarnya, Hmm. gitu. Tapi di satu sisi ya dia jujur, dia kan pernah ketemu dalam arti ya, Iya, seperti pernah itu. ketemu ya. Nah, Nah, seperti itu. balik Hmm. lagi persepsi dan ya tinggal kita menerimanya seperti apa sih gitu. Tapi kalau aku sih makanya nggak mau terlalu semua nih flexing itu flexing, nanti bingung sendiri Kak, capek Hmm. menghakimi Hmm. orang Hmm. lain gitu. Hmm. Balik lagi kalau selama kita bisa dalam diri kita nggak terlalu banyak menghakimi gitu ya, dan balik lagi bener kata-kata dia misalnya kayak flexing toko, aku beneran ketemu gitu, aku kan nggak tuh kecuali inilah teman baik saya gitu Nah, ya. kecuali ditulis itu. Kecuali tulis itu flexing gitu ya. Hmm. Oh, ini saya kenal baik sama semua orang ini, itu flexing. Tapi kalau misalnya kita foto, ya kita beneran ketemu sama orang tersebut, apa yang bohong? Kecuali kita Betul. edit fotonya. Betul. Kita gambar. Kalau Photoshop ya. gitu, Photoshop, nah itu bener flexing. Baik lagi kan, jadi jenisnya itu banyak dan ya ada berbagai case yang nggak bisa kita langsung nentuin ini flexing, ini bukan. Banyak yang harus kita lihat faktornya. Itu sih Kak. Betul. Nah, ini ditanya nih, jadi yang dibilang sesuatu itu dibilang flexing, itu ada pamer dan kebohongan. Betul. Jadi bisa dibilang sesuatu itu dibilang flexing gimana nawa itu dan niatnya. Ya betul, motivasi Iya, sebenarnya. motivasi, motivasi. Motivasinya dalam arti, kayak misalnya gini, saya menunjukkan bahwa saya ini sebagai orang yang beragama supaya kalian ini juga istilahnya kurang, ikutlah istilahnya menjadi istilahnya orang yang baik, itu oke. Ya, Tapi misalkan kalau motivasi nanti tadi itu, supaya istilahnya nanti, oh ini dengan orang tanda kutip yang seagama, tadi itu kan, orang manusia itu, adalah sifat manusiawi ya, dan itu, mhm, lebih gampang menerima apa yang hampir sama ya. yang sama istilahnya gitu ya, sama sekelompok. Betul. Nah, itu kan seperti itu tuh. Akhirnya itu Mhm. supaya nanti misalnya, oh nanti misalkan kalau saya udah deket gini-gini, tiba-tiba saya mau jualan barang, kalian pasti beli. Saya mau bangun Mmm, usaha, kalian pasti ikut. Saya bilang, betul, nah ini nanti malah yang saya lebih ke atas-atasnya itu akhirnya itu, penipuan dalam arti, oh ini kita mau lagi betul, buat menyumbang ini, menyumbang buat, bikin panti asuhan, menyumbang buat bikin ini, bikin ini, nggak tahu ditilep tuh. Nah itu kan ada beberapa tuh kalau ya, kita lihat itu biografi-biografi itu banyak sekali kejadian dari mhm, dulu lah, dari manapun itu. Nah, itu dia tuh, berarti. Nah, betul, itu yang bahaya-bahayanya itu adalah, yang seperti itu dan yang memang kesulitannya itu adalah bahwa motivasi motivasi. Jadi tadi mhm, itu harus dibedakan antara pertama flexing. Flexing itu, mhm, yang kedua, self branding ya, branding ya. iya, Yang betul. ketiga itu adalah pamer. Oke, kalau kalau pamer, ya dia Ah udah punya. Nah, nanti, mhm, dengan motivasi dia nyombong, ya udah itu pamer.
Iya, Seperti dan itu mamer. rasanya nggak dosa-dosa amat ya kalau kita pamer ya. Untuk Nah, self reward kita juga ya nggak apa-apa, selama itu benar punya kita, balik lagi kan. Nah itu dia, dan sekarang itu ya tadi itu agak-agak sulit juga dalam arti ya Rancu ya. motivasinya untuk apa, untuk sebagai dokumentasi aja segala macam, atau memang Hmm, motivasinya untuk pamer ataupun untuk menghargai diri sendiri, nih saya udah mendapatkan ini, saya udah bisa pergi betul. ini, saya ini sama keluarga saya, ini waktu waktu saya bersama keluarga, kan itu kan Hmm, kesenangan tersendiri. Nah, ataupun iya. self branding itu bisa mungkin dalam arti itu antara, menurut saya kalau ini, kalau saya pribadi ya, dalam arti Mhm, itu masih ada di garis abu-abu. Dalam arti di iya. antara dia itu benar, Mhm, atau di antara dia itu tidak, belum jadi ini, tapi dia akan menjadi ini nih. Jadi saya sebenarnya kan iya. garis abu-abu tuh. Nah, penampilan dia seperti ini dan dia akan menjadi seperti ini, tapi dia belum menjadi seperti ini. Tapi karena kita mau branding, jadi istilahnya Mhm. ya harus di branding seperti itu. Itu Mmm, sih kalau itu, kalau menurut saya. Nah, terus yang terakhir itu ke flexing itu tadi itu, dia itu istilahnya ya memamerkan apa yang sebenarnya itu bukan milik dia segala macam. Walaupun walaupun dengan alasan apapun itu, berarti dengan alasan kan saya supaya saya bisa masuk ke kelompok mereka, kan saya supaya saya diterima di kelompok iya. mereka, ya akhirnya itu motivasinya mungkin motivasi itu terselubung benar. Nah, ini yang sulit nih. Ada yang Iya iya iya. motivasinya salah, tindakannya benar istilahnya. Ada yang Mmm. motivasinya nggak benar, tindakannya salah. Salah. Salah juga istilahnya. Ada Iya juga iya. yang motivasinya benar, tindakannya salah. Nah itu dia. Iya Akhirnya iya iya. motivasinya benar. Saya ingin supaya saya ini cepat masuk nih, ngegolin. Ngegolin Mhm. saya proyek dengan harus ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, gini, gini, ini. Saya harus beli bajunya ini, harus langsung beli baju yang mahal segala macam supaya, karena mungkin mereka akan melihat, wah baju kamu kok mereknya kok merek merek segitu doang harganya, mungkin kan nggak diterima, Mmm, kayak yang tadi saya bilang itu, masuk ke betul toko betul. saya nggak dianggap segala macam. Nah maksudnya kan seperti itu Iya tuh kan, ya, ya itu dia, kemungkinan karena society kali kak ya, kesimpulannya kali ya. iya. Kesimpulannya memang, ya lingkungan kita membentuk kita seperti apa dan society kita memang seperti itu, ya memang sulit untuk merubahnya langsung 180 derajat, ya perlahan kita menyesuaikan diri aja gitu. Tapi kalau aku mau nambahin lagi boleh Kak ya? Boleh Ini boleh. berhubungan dengan flexing gitu ya. Kan ada juga, aku punya pengalaman seperti ini. Dia ngajakin aku, ayo dong kamu ikut sama saya. Usaha saya ini bagus loh. Saya ini punya pendapatan berapa puluh juta sebulan. Wih Hmm, keren. hmm, Kan flexing ya. Tapi sekali lagi ini kita kita bisa sebut dia flexing atau enggak dari mana nih? Dia ngomong dengan pendapatan ini kan tujuannya memotivasi. betul. Ceritanya seperti itu ya, supaya kita rajin juga, kita bisa ikut usahanya. Oke sih, nggak masalah. Tapi yang menarik adalah bagaimana aku lihat gaya hidupnya. Ternyata gaya hidupnya pelitnya setengah mati, Kak. Bahkan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Tidak mencerminkan apa yang dia katakan. Kalau menurut Hmm, aku sih gitu sih ya. Kalau misalnya kita ngomong membedakan flexing yang beneran dia flexing doang nih atau dia emang sekedar punya motivasi yang baik, mungkin bisa terlihat dari situ nggak sih Kak? Gitu. Dari bagaimana setelah kehidupan sehari-harinya apakah memang suka nolong orang? Kan dia banyak orang bilang gini ya, gaji saya gede loh, saya ini mau sukses nggak sama seperti saya. Saya ini sebenarnya nggak terlalu paruh penting-penting banget, tapi saya mau nolongin kamu supaya kamu sukses. Kan banyak orang kayak gitu ya. Tapi ya itu, kayaknya kehidupan sehari-harinya nggak buat kepentingan orang banyak, kayaknya lebih kepentingan dirinya sendiri. Disitulah kita bisa tahu kan motivasinya arahnya kemana nih. Mungkin aku punya pengalaman pribadi kayak gitu ya, yang mengatakan bahwa kayaknya aku bisa sedikit menyimpulkan mungkin dia lebih ke flexing aja sih, mungkin pendapatannya nggak sebesar itu gitu. Nggak tahu ya, ini pengalaman pribadi aku. oke oke oke. Ini menarik menarik menarik. Jadi kalau kita simpulkan dari pembicaraan kurang lebih 1 jam kita ini, ya, ini karena kalau ini pasti flexing ini banyak sekali ini pembahasannya. Jadi sebenarnya itu flexing itu selain bisa merugikan orang lain, karena kita otomatis kan kita menipu orang tersebut dalam arti kan, Mhm. dengan apapun itu supaya kita masuk ya dalam arti. Ya, Tapi yang terlebih terlebih yang kita harus pikirkan adalah ini bisa merugikan diri kita sendiri ya, karena dalam arti kalau kita maunya flexing 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 terus mau sampai mhm. kapan? Betul Dalam betul. arti, karena itu nggak ada habisnya. Dalam arti kita masuk ke ke komunitas A, Mhm. oke, yang kita bilang kan kita harus aim higher, yeah. Kita harus Mmm, aim higher, misalnya harus lebih atas lagi. Oke, di atas kita aim, kita flexing supaya kita bisa masuk. Oke, akhirnya kita dengan susah payah kita flexing, akhirnya bisa masuk. Setelah masuk kita pasti akan lebih atas lagi, kita aimnya lagi. Nah, akhirnya itu kan nggak habis-habis, dalam arti sampai sampai kapan kepuasan kita. mmm. Dan istilahnya selain, halo Kanana, apa kabar?
Dan jadi istilahnya itu nggak akan habis-habis, dan istilahnya akhirnya itu akan membakar kita sendiri. Dan istilahnya tadi itu kita bilang, apakah kita rela membeli istilahnya segala sesuatu, atau istilahnya demi flexing kita flexing kartu kredit, istilahnya flexing bukan kartu kredit, jadi flexing mentraktir teman. Hmm. Padahal kita kan susah-susah istilahnya kan, berarti kan Iya, iya, eh, iya. flexing atau tidaknya tergantung gimana cara pandang kita. Ya betul. Dan istilahnya Mhm. dari motivasi, yang pertama itu dari motivasi sih, dalam arti dari motivasi Setuju. daripada orang yang melakukan itu. Tapi kalau misalkan kalau kita sebagai orang ketiga yang menilai, itu kayaknya agak sulit, karena Iya. orang kadang-kadang itu tadi itu orang menyumbang dan kita melihat. Nah, Mhm. karena ada orang yang rekam, dan saya kita ngelihat, oh ini kita pasti kadang-kadang itu karena di era-era sekarang kita akan berpikir negatif. Ini pasti Hmm. nih orang yang rekam juga disuruh nih, pasti drama nih. Padahal mungkin benar istilahnya. Iya, 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 Tapi iya. ada juga yang istilahnya emang saking ahlinya nih, dia ini merekamnya ini karena udah istilahnya mau komentari, istilahnya Iya, kesannya itu iya. dokumenter, padahal itu dia udah dibuat. Nah kayak gitu tuh. Mhm. Nah emang benar sih ini, jadi istilahnya kita ini harus istilahnya harus tahu lah dalam arti, dan kita itu memang harus bersyukur. Dan yang pertama itu juga untuk anak-anak di bawah kita nih sekarang ini ya, Mhm. harus dijaga sih ya, supaya dalam arti jangan sampai mereka itu terpapar sih. Terpapar pasti terpapar sih. Itu kita nggak bisa, Terpapar. media sosial itu kita nggak bisa tutup lah. Benar-benar nggak bisa Mhm. tutup. YouTube segala macam media sosial lain itu kita nggak bisa memprotek anak kita 24 jam. Iya, Tapi ya iya. saya berusaha untuk bilang bahwa ya yang ini nih termasuk flexing, yang ini termasuk apa segala macam. Gitu ya Kak ya. Aku terakhir mungkin boleh menggambarkannya seperti ini boleh Kak ya? Terakhir Boleh, nih ya. boleh, boleh. Aku tuh sempat ada di posisi di mana aku takut mengupload segala sesuatu karena bahasan ini. Sama, sama. Ya, mungkin Hmm, sama ya. Ini sama. keresahan yang banyak dialami oleh banyak orang. Aduh, upload ini nggak ya? Nanti disangka sombong nggak ya? Nanti disangkanya kayak flexing nggak ya? Tapi satu sisi ngerasa pengen upload. Ini bener-bener pernah terjadi sama aku. Sampai akhirnya aku menyimpulkan, yaudah gini aja deh. Aku berpikir untuk upload nggak. Ini karena apa? Karena aku berfokus pada apa nanti orang bakal ngomong apa sama aku. Hmm, Kalau hmm. aku upload ini nanti respon orang gimana? Nanti kalau ngehujat atau gimana gitu. Sampai aku berpikir, oke, gimana caranya supaya aku nyaman untuk mengupload segala satu media sosial adalah selama aku tahu motivasi aku benar, pasti ada nyalain. Aku membesarkan hati aku terlebih dahulu deh. Udahlah pasti akan ada yang anggap aku sombong, pasti ada yang anggap aku kayak alah ngapain sih kayak gini-gini. Tapi fokus aku adalah ya udah nggak usah peduli dengan itu gitu ya. Bagian kita adalah ya udah daripada kalau kita seperti itu akhirnya kita capek sendiri. Betul, Kita kayak betul. aduh gimana ya, aduh Jadi gimana ya. parno. Nah, ini jadi parno kan. Jadi takut upload tapi satu sisi mau ngapain sih kayak kita ribut sama diri kita sendiri gitu. Ayo upload jangan ayo gitu. Aku ngerasa ya udahlah sekarang aku bersiap diri aja untuk nggak bisa membatas mulut orang, pendapat orang. Ya silakan berpendapat balik lagi ke kalian sendiri deh. Gimana kalian menerima apa yang saya katakan. Nah, tapi bagian dari saya ada juga ini belum belum 100% sih saya masih belajar. Bagian saya adalah saya juga harus belajar untuk nggak banyak menghakimi orang lain Itu yang dengan paling sulit. ini yang paling sulit ya, karena kita memang dari segi manusia kita, wah ada aja untuk mau ngomentari orang lain gitu ya. Tapi ya kalau kita sedikit mengomentari orang lain, ya harapan hukum tabur tua itu pasti ada lah gitu. Betul, Selama betul. kita nggak banyak ngomongin orang, ya kemungkinan juga orang nggak akan banyak ngomongin kita. Tapi mungkin kenapa kita sekarang jadi parno dikit-dikit, ini flexing atau enggak ya? Mungkin karena kita terlalu banyak ngomongin orang gitu. Ya, ya mungkin itu ya. Berkaca ya, Aku kita berkaca pada iya diri kita sendiri ya. berkaca. Jangan-jangan suka ngomongin orang sih, makanya sekarang jadi parno kan, orang ngomongin kita gitu. Itu sih yang mungkin tips yang bisa diberikan di akhir ya. Gimana caranya supaya kita nggak terlalu dilema gitu ya, ribut sama diri sendiri antara upload atau enggak, kita flexing atau enggak. Ya udahlah, jangan banyak menghakimi orang lain dan siap-siap untuk dihakimi. Betul, Karena betul. memang endingnya kita nggak bisa ngatur banyak orang. Betul, Gitu. betul, betul. Ya tadi itu, yang waktu kayak perumpamaan yang apa, misalnya sepasang suami istri, istilahnya kan, yang dimana Mhm. istrinya naik keledai, istilahnya. Ya. Terus habis itu pas jalan, terus orang lihat istrinya kisah lain, ini jahat banget sih, suruh suami apa jalan, istrinya naik keledai sendiri. Nah, Mhm. terus habis itu naik Ya. dua-duanya disalahin. Ini gimana sih, kok nggak mikirin keledainya, kan berat sih. Terus giliran istrinya yang turun karena suaminya apa kaki luka gimana, istri Hmm. diomelin, dasar nih suami diomelin, dasar suami nggak tahu diri, masa istrinya suruh jalan kamu enak-enakan. Karena orang itu kan nggak tahu apa yang Hmm. ada terjadi, dan itu memang nggak Akhirnya jalan bisa. berdua ya Kak ya?
Akhirnya jalan berdua, keledainya dibiarin, orang bilang, "Kok bodoh sih mereka suami istri, padahal ada keledai nggak dipakai ya." Untung bukan Jadi apa? untung bukan istilahnya suami istri ngangkut keledainya gitu, gendong sama-sama. Iya, ikut makin terlihat bodoh gitu. Nah itu dia. Jadi emang benar sih kita nggak bisa menghakimi, dalam arti nggak bisa menghakimi orang lain, dan karena kita juga ya otomatis kita nggak akan luput dari penghakiman orang sih, itu sih berarti. Betul. Karena kita Mhm, masih hidup di dunia, dan sifat manusiawi dari para manusia, bukan bukan mhm, sifat manusiawi yang gimana, tapi sifat dasar manusia yang menilai seseorang itu dari apa betul. yang dilihat. Dalam arti, Mhm, sebelum bertanya kadang-kadang itu seringkali mereka langsung menilai, dan itu dia yang harus, mungkin kita harus istilahnya harus mulai belajar sih. ya, Oke, setuju. oke nih. Terima kasih nih, Kak Julianto nih. Sekarang lagi, tadi katanya baru pulang MC nih. Gimana misalkan MC apa sih? MC apa? Aku MC berbagai acara, jadi Hmm, MC wedding, untuk hmm. MC Sweet Seventeen juga masih aku ambil. Jadi untuk tunangan juga, kebetulan hari ini satu tunangan, satu wedding, dan mencoba juga nih lagi korporat juga, beberapa korporat-korporat juga gitu. Oke, jadi Sweet Seventeen itu supaya lebih muda ya kita ya. Ya, menyerap jiwa-jiwa muda dari Jiwa-jiwa anak muda, muda. energi auranya supaya kita, supaya tidak ketinggalan, nah saya supaya kita tetap Setuju, setuju. tetap mencari tahu saya pola-pola pikir mereka gimana, kan dalam memang MC kan kita kan harus tahu kedudukan kita berhadapan dengan siapa ya, nggak mungkin kita MC Betul. orang tua kita gayanya gaya 17 tahunan ya, Iya, atau setuju. sebaliknya. Jadi benar-benar Betul, betul. nama Hmm. nama ininya apa nih, kalau boleh Apa tuh? promo dikit. Oke, promo sedikit ya. Kalau mungkin untuk apa yang aku lakukan selama ini untuk portofolio aku bisa dilihat di Instagram aku di Julianto Adinata. Oke, nanti kita Julianto.adinata lampirkan. gitu. Hmm. Oke. Sebenarnya YouTube sempat bikin karena pandemi. Jadi ngevlog Oke, ala-ala. Cuma pandemi sudah berakhir, ngedit sibuk. juga ngedit sendiri, ngetek-ngetek sendiri, ya sudahlah, kayaknya cukup sulit, akhirnya udah nggak ngetek lagi. Ya berdoa aja suatu hari dapat ilham lagi untuk membuat lagi konten YouTube juga. Gitu. Tapi lagi aku juga satu lagi boleh promo ya. Boleh, Siapa boleh, boleh. tahu ini juga membantu karena aku kan selain jadi MC aku ngajar juga. Nah, ngajar itu aku ngajar ekonomi sekaligus public speaking. Nah, Oke, aku merasa kayaknya public speaking ini ada suatu hal yang banyak orang takuti gitu ya karena merasa kayaknya aku nggak bisa public speaking, nggak bisa ngomong di depan umum deh. Nah, aku mau coba mematahkan itu, jadi aku mau memberikan tips and trick gitu ya lewat platform yang baru lagi. Aku mencoba lewat platform TikTok. Nah, di TikTok kan kita oke. bisa ya dari satu konten ada tips and trick yang bisa diberikan. Aku cuma bukan mau menggurui juga, tapi lebih baik dari pengalaman yang aku dapat. Membagi pengalaman. Betul, pengalaman yang aku dapat ini aku mau sharing dan aku coba buat dalam bentuk konten. Harapannya sih bisa membantu banyak orang, semakin banyak yang tidak takut berbicara depan umum itu semakin baik. Itu harapan aku sih. Oke, oke, oke. Nah, ini kalian tenang aja nih. Nanti kita masukin link-linknya kok ya. Ya, Nanti di deskripsi kita akan masukin linknya nih. Nanti kan ini kan kita akan tulis nih di mana kalian bisa klik, dan kalian mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan atau istilahnya, ataupun istilahnya tadi itu lewat TikTok, yang kalian misalnya punya akun TikTok atau Instagram, kalian bisa ini, ataupun pun kalian yang mungkin nih yang ingin tunangan ataupun ingin menikah, kan sekarang kan juga ya kita berharap nih pandemik udah segera berakhir, jadi istilahnya betul. acara-acara itu kan sudah mulai banyak, ataupun ingin istilah yang punya anak 17, ataupun mungkin yang masih mau 17-an nih, boleh nih silahkan. Oke. Ditunggu, ditunggu. Oke, terima kasih nih Kak Julianto Adinata nih Ya, untuk terima kasih ngobrol-ngobrol Kak. santai ini di Jeda Langkah Podcast nih. Semoga lain kali kita bisa ngobrolin hal-hal lainnya yang tentunya dengan tema berbeda. Sekali Yes. lagi untuk para sahabat Jela, terima kasih untuk mendengarkan sesi kali ini mengenai flexing. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar, dan semoga ini bermanfaat. Oke, oke, oke. Dan untuk para penonton, terima kasih juga nih untuk menonton nih ya. Terima kasih nih untuk 28 orang, 28 juta orang Wah, mendengar. imannya 28 juta nanti ya. Terima kasih banyak nih. Terima kasih juga untuk sapaan-sapaannya Kak Ami, Kak Nana, Kak Kiki, Kak Anto. Terima kasih untuk Kak Geri. Terima kasih banyak untuk kiriman-kirimannya Kak Firly. Terima kasih, dan semoga di lain waktu kita bisa live lagi untuk membicarakan hal yang lain. Oke, kalau gitu. Kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Oke, saya udah live-nya, saya udah matiin dulu.